Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Lingkup Kegiatan CSR dan Prinsip-prinsip CSR. A. Pengertian CSR. CSR yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR. Dalam lingkungan yang luas, pengertian CSR dipahami sebagai konsep yang lebih manusiawi, di mana satu organisasi dipandang sebagai agen moral. Oleh karena itu, dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah organisasi bisnis harus menjunjung tinggi moral. Menurut Petskosi dan Tuos, mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis berperan untuk mendukung perkembangan ekonomi. Ada beberapa kecenderungan utama yang semakin menegaskan arti penting CSR, yaitu 1. Meningkatkan kesenjangan antara kaya dan miskin. 2. Posisi negara yang semakin beranjak kepada rakyatnya. Ketiga, semakin mengemukakan arti berkesinambungan. 4. Semakin gencarnya sorotan krisis dan resistensi dari Rapika, bahkan bersifat anti perusahaan. 5. Tren arah transparansi. 6. Harapan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan manusiawi. Ruang lingkup CSR dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Dalam lingkup yang sempit, CSR mencakup antara lain 1. Tanggung jawab sosial kepada karyawan, tanggung jawab sosial kepada stakeholder. 3. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat umum. Kedua, ruang lingkup CSR dalam artian yang luas meliputi antara lain A. Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, tanggung jawab sosial terhadap hak asasi manusia, dan C. Tanggung jawab sosial perusahaan anti korupsi. Ketiga, pandangan perusahaan-perusahaan di Indonesia tentang ruang lingkup CSR yang tidak seragam. Ada yang memandang CSR sebagai kegiatan filantropi ataupun kedermawanan sosial dari korporasi untuk membantu orang miskin. Lingkup kegiatan CSR atau sering disebut dengan tanggung jawab sosial dalam dunia bisnis, yaitu antara lain 1. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Kedua, tercapainya pendidikan dasar secara universal. Ketiga, mengedepankan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Keempat, pengurangan kematian anak dan balita. Kelima, peperangan terhadap HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit lainnya. 6. Kepastian keberlanjutan lingkungan. 7. Pengembangan kemitraan global untuk pembangunan. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip CSR. Dikenal juga dengan istilah triple bottom line. Berikut 3 prinsip CSR, yaitu profit. Agar dapat suatu perusahaan berhasil dan tetap eksis, dengan ketentuan harus menghasilkan laba. Karenanya, CSR juga tidak bisa lepas dari tujuan pendapatan keuntungan bagi perusahaan. Kedua, people. Tidak hanya mengacu pada karyawan perusahaan, tapi juga masyarakat di mana perusahaan beroperasi. Secara internal, perusahaan harus menetapkan aturan dan regulasi yang sejalan dengan standar perusahaan dan kesejahteraan karyawan. 3. Planet. Di mana planet bumi, tempat semua perusahaan beroperasi saat ini. Bisnis harus membuat keputusan etis soal pengaruhnya terhadap lingkungan, baik secara positif maupun negatif. Perusahaan harus meminimalisir dampak bahayanya yang mungkin ditimbulkan oleh bisnis terhadap lingkungan. Perusahaan juga perlu mengambil tindakan positif untuk lingkungan seperti menggunakan bahan daur ulang. Menurut Peirce dan Robinson mengemukakan beberapa prinsip CSR, diantaranya yaitu 1. Mengidentifikasikan misi jangka panjang yang tahan lama.
2. Mengontribusikan yang telah dilakukan. 3. Mengontribusikan jasa kasus skala besar. 4. Menimbang pengaruh pemerintah. Dan 5. Menyusun dan menilai total paket manfaat. Kesimpulan dari lingkup kegiatan dan prinsip-prinsip CSR yaitu bagian daripada prinsip ketergantungan dan manfaat bersama ternyata menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan atau implementasi program tanggung jawab sosial. Terminologi tanggung jawab sosial atau responsibility terkait dengan banyak istilah. Menurut White Dog dalam Mihen pada tahun 2006 menjelaskan 9 istilah yang berkaitan dengan CSR yaitu Corporate Social Responsibility, Corporate Social Performance, Alternative CSR 3SC, 9 Corporate Responsibility, 10 Stakeholder Approaches, Business Ethics and Values including Natural Based Flows, Boundaries Spanning Function including Corporate Communication Involvement, dan terakhir Corporate Citizenship. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.